Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara perihal haji khusus dan umroh. Assalamualaikum Bang Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Baik, akhirnya datang juga ya. Alhamdulillah, sudah lama kita nantikan akhirnya Bang Riki bisa hadir ya. Baik, terima kasih atas undangannya. Aku panggil Bang Riki atau aku panggil nama aja enaknya gimana nih? Boleh, Bang Riki boleh. Bang Riki aja ya? Ya, mungkin lebih familiar ya. Oke, Bang Riki, ini info terkini perihal pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia seperti apa? Ya, jadi memang ini memang di luar prediksi ya. Artinya orang tidak pernah membayangkan bagaimana sih sebenarnya haji itu dibatalkan. Iya. Dan mungkin kalangan masyarakat pun, kita sendiri sebagai pengusaha, apalagi sebagai jamaah itu sangat kaget dengan keadaan seperti ini. Karena kalau ditilik dari sejarah, ini memang dari semenjak Saudi Arabia berdiri dari tahun 1932 Masehi, ini merupakan pembatalan haji pertama kali. Pertama kali dibatalkan haji? Pertama kali. Walaupun, dalam tanda kutip, pembatalan haji yang dilakukan sekarang adalah masih intern di sebuah negara. Artinya sampai dengan sekarang baru ada sekitar 10 negara yang sudah membatalkan haji. Artinya mereka tidak memberangkatkan jamaahnya ke Arab Saudi. Ini dari negara tersebut atau dari Arab Saudi? Dari negara tersebut. Kalau tidak salah itu kalau Asia Tenggara itu sudah ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, kemudian Australia juga. Tadi saya dapat informasi juga India, kemudian ada Perancis, ada sekitar 10 negara, yang sudah membatalkan pemerintahnya itu tidak memberangkatkan jamaah untuk haji tahun ini. Sedangkan kalau dari Saudi sendiri itu belum ada keputusan yang mengikat. Artinya dari Raja Saudi masih menunggu dalam 1-2 hari ini untuk memberikan keputusan. Nah, kalau nanti juga dibatalkan, itu merupakan sejarah pertama dibatalkan haji semenjak negara Saudi terbentuk. Kalau kita berbicara sejarah pembatalan haji dulunya banyak. Kalau dalam catatan sejarah itu ada sekitar 40 haji yang dibatalkan. 40 kali ya? 40 kali sebelum sejarah modern, sekitar 1800-an. Kemudian banyak peristiwa-peristiwa terjadi, salah satunya seperti peperangan. Kemudian juga ada wabah, wabah. Kemudian juga ada politik, itu yang terjadi pada masa lalu. Tapi kalau dalam sejarah modern, ini merupakan peristiwa yang pertama sekali terjadi. Bang Riki, kalau seandainya ini dalam 2 hari ternyata pemerintah Arab Saudi masih menerima jemaah haji dari berbagai negara, mungkin dengan syarat-syarat khusus tentunya kan. Sedangkan Indonesia sendiri kan sudah membatalkan ini. Iya, benar. Tapi ada usulan dari beberapa pihak di Aceh yang katanya khusus untuk pemerintah Aceh diminta melobi dong ke pemerintah Arab Saudi agar untuk Aceh diberikan kuota khusus. Menurut Bang Riki ini kemungkinan ini bisa berhasil nggak ini? Iya, jadi memang hal tersebut sebenarnya dibutuhkan kajian mendalam. Artinya kalau dilaksanakan tahun ini mungkin itu agak sedikit mustahil ya. Dalam artian itu butuh waktu kajian yang panjang, kemudian butuh lobby-lobby yang khusus dan butuh proses. Butuh proses yang panjang ya. Sedangkan kondisinya pemberangkatan haji itu harusnya itu kalau tidak ada pandemi seperti ini, jemaah kloter pertama itu sebenarnya berangkat pada tanggal 27 atau 28 Juni sudah berangkat dari Indonesia. Oh, dari Indonesia ya? Ya, jadi karena dibatalkan sehingga kondisinya sampai dengan sekarang itu sudah resmi dihentikan penerbangan. Nah, kalau pemerintah Aceh katakanlah melakukan lobby khusus dengan waktu yang semepet ini, mungkin itu agak sulit. Jadi memang hal ini butuh kajian khusus dan lebih mendalam. Mungkin kalaupun dilaksanakan tahun-tahun yang akan datang, saya melihatnya sebagai itu B2B ya, business to business ya, bukan government to government, karena ini kan artinya mungkin Aceh juga punya keistimewaan sendiri dalam artian punya ikatan khusus. Kita punya Nazir Nadir di sana yang menjaga rumah Aceh selama ini. Jadi secara historisnya ada. Namun kalau pelaksanaannya mungkin kita melihat butuh waktu beberapa tahun, kalaupun itu terjadi seperti itu. Bang Riki, kalau untuk jamaah haji yang dari Aceh sendiri, saat ini daftar tunggunya udah berapa banyak? Ya, itu sekitar
100 ribuan lebih ya, 100 ribuan lebih, sekitar 107.000 seperti itu. Kalau kita bagi dengan kuota haji Aceh setiap tahun sekitar 4.500 Oh, orang. untuk Aceh hanya 4.500 4.500 setiap tahun orang ya? setiap tahun. Nah, kalau haji tahun ini dibatalkan, artinya sekarang daftar tunggu sekitar 27-28 tahun, mundur 1 tahun lagi. Oh, bisa Sehingga menyebabkan 29 tahun. iya, artinya kalau kita punya orang tua mendaftar di usia 50-an dengan kondisi seperti itu, wallahu alam apakah orang tua kita masih ada. Jadi memang sebuah PR khusus lah mungkin dari pemerintah kita untuk bisa membuat daftar tunggu itu lebih cepat. Mungkin usulan yang bagus sekali, tapi mungkin diperlukan kajian yang mendalam untuk melaksanakan itu. Oke Bang Riki, ini kan pembatalan keberangkatan haji merupakan kejadian yang pertama seperti Bang Riki sampaikan tadi kan. Iya, benar-benar. Ini dampak psikologinya terhadap masyarakat seperti apa ya? Iya, betul. Jadi artinya memang ini dulu prediksi semua orang. Artinya semua sektor itu memang sangat terganggu. Namun kita berpulang kembali, mungkin kita bisa mengkaji ulang ya. Ada firman Allah di dalam surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya jika ia berkehendak, maka ia hanya mengatakan jadilah, maka jadilah ia. Jadi seperti ini yang kita rasakan di luar prediksi manusia semuanya. Artinya semua sektor ekonomi, sektor jasa, semua sektor itu sangat terganggu. Dan kita melihat juga dengan pandemi ini banyak hal yang didapatkan, banyak hal yang tidak pernah diprediksi akhirnya terjadi. Nah, begitu juga dengan dalam kegiatan beribadah. Mungkin kita selama ini tidak pernah membayangkan kita sholat renggang-renggang ya. Kemudian sholat kita pakai masker. Mungkin kalau dari hadisnya itu makruh, namun karena keadaan pandemi dibolehkan seperti itu. Jadi banyak hal yang di luar prediksi kita semuanya. Jadi dengan kondisi seperti ini mungkin sangat berpengaruh. Betul. Namun kita bisa melihat secara psikologis masyarakat bisa menerima. Bisa menerima ya? Bisa menerima. Artinya melihat situasi ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Tapi di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Karena kan sangat disesali, sangat menyedihkan bagi orang-orang yang sudah berumur kan. Mungkin inilah kesempatan dia harusnya di tahun ini untuk bisa berangkat haji. Tapi dengan kejadian seperti ini, ya ketidakpastiannya kan semakin panjang. Iya benar. Jadi memang kalau dari pemerintah Saudi sendiri kita melihat ada suatu kontradiksi juga. Artinya di sana juga ada beberapa pendapat yang tidak setuju untuk haji dibatalkan. Diakibatkan antara penyakit dan ibadah itu tidak bisa digabungkan. Artinya bukan karena penyakit tapi ibadahnya batal. Jadi memang kita tunggu saja dalam beberapa hari ini. Dalam beberapa hari ini ya? Iya, kalaupun memang katakanlah nanti resmi dibatalkan, berarti seluruh masyarakat dunia tidak bisa berhaji tahun ini dan haji hanya dilakukan oleh masyarakat setempat saja. Seperti itu. Kalau dampaknya untuk pengusaha travel umroh, pengusaha penerbangan haji dan haji khusus seperti Bang Riki ini apa ini? Iya, jadi akibat yang pertama mungkin kita melihat dulu pendanaan umroh pertama, kemudian sekarang haji ditunda. Artinya keinginan masyarakat itu kan sekarang semakin menggebu ya, kemudian semakin meningkat. Jadi bisa kita prediksikan mungkin apalagi dengan penundaan haji tahun ini, katakanlah kita misal punya orang tua atau kerabat yang sudah lanjut usia, yang sudah punya berkeinginan, akhirnya ya mereka mencari alternatif untuk bepergian ke sana dengan melaksanakan ibadah umroh. Dengan umroh. Jadi, ya. Artinya ini merupakan peluang menguntungkan buat para pengusaha. Kalau untuk pengusaha, iya, tapi dengan catatan itu harus melihat kembali, artinya protokoler ataupun syarat-syarat yang berhubung kita masuk ke negara orang, artinya kita nanti melihat bagaimana sih peraturan barunya, apakah memberatkan jamaah ataupun kita sebagai pengusaha. Jadi kalau dari bayangan kedepannya itu, kalau dari segi permintaan mungkin bertambah banyak ya. Tapi kalau dari segi aturan mungkin kita harus melihat kembali. Kalau untuk umroh sendiri itu kisaran berapa ya untuk biayanya bisa berangkat umroh? Iya, kalau merujuk dalam peraturan Menteri Agama itu memang itu tidak boleh menjual harga umroh di bawah 20 juta. Artinya sudah ada biaya komponen. Di bawah 20 juta. Oh. Jadi minimal itu 20 juta. Minimal 20 juta. Minimal 20 juta dengan komponen-komponen yang sudah termasuk di dalamnya. Nah,
Jadi kalau ini diberlakukan kembali ataupun ada aturan baru yang kita dapatkan nanti, itu bisa kita prediksi mungkin angka juga akan meningkat. Angka juga meningkat. Berhubung dengan aturan-aturan baru. Artinya kalau dulu mungkin vaksinnya hanya satu jenis saja, nanti mungkin ada beberapa vaksin. Belum lagi harus melakukan tes ini, tes itu. Oke, Bang Riki. Itu untuk umroh. Ya. Kalau untuk haji khusus nih, karena kan permintaan bakal banyak dengan pembatalan kalau terjadi ya tahun ini. Kisaran berapa untuk haji khusus? Ya, haji khusus itu memang ada beberapa visa kuota sebenarnya yang diberikan oleh pemerintah Saudi itu untuk seluruh masyarakat umat muslim di seluruh dunia. Itu ada visa kuota ya. Visa kuota itu biasanya yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian ada visa haji khusus, itu yang biasa menyelenggarakan pihak swasta. Kemudian ada juga visa undangan seperti visa furoda, visa mujamalah. Jadi kalau kita melihat dari visa kuota khusus sendiri, itu memang pemerintah itu menganggarkan sekitar, mengalokasikan kuota visa haji khusus itu ke setiap jamaah Indonesia 17.000 orang per tahun. Itu 17.000 untuk seluruh Indonesia? Ya, itu visa haji khusus kuota pemerintah. Kuota pemerintah? Pemerintah yang mengaturnya. Namun di luar itu ada visa-visa yang diberikan oleh pemerintah Saudi kepada kedutaan besar negaranya di setiap negara. Jadi itulah mungkin yang kita kaitkan seperti wacana seperti yang Aceh dari tadi. Usulan dari Aceh tadi ya. Mungkin itu bisa kita manfaatkan ke depannya. Jumlahnya? Jumlahnya itu tidak tercatat. Tidak tercatat. Artinya di sana itu visa undangan itu pemerintah Saudi, terutama Raja Saudi itu berhak mengundang siapa saja, berhak memberikan visa kepada siapa saja, seperti itu. Namun angka yang didapatkan setiap tahun itu jumlah jamaah haji yang bergerak menunaikan ibadah haji itu di angka sekitaran 2 juta lebih. 2 juta lebih ya? Sekali masuk, seperti itu.